Berarti selalu untuk mendapatkan IM lah, International Master ya, IM ya, Betul. dan Grandmaster harus pergi ke luar negeri. Ya, kita bisa lazimnya begitu. boleh, ya. Ya. Banyak kan pemain kita Ya. di luar negeri. Nah, bisa saya jelaskan Pak ya. Jadi ini kalau nggak salah ya di Indonesia ya, ini sedikit sekali nih yang turnamen yang untuk junior nih digelar. Tunggu. Ya. Kita belum sampai ke situ, Pak. Ya. Ini krusial nih. Ya. Untuk mengambil Grandmaster Ya. dan International Master, ya, lazimnya orang Indonesia ini harus pergi ke luar negeri. Betul. Karena di sini jarang. Di sini tidak digelar. Ya, betul. Nah, itu ada tapi saya. Jarang ya. Ya, jarang sekali. Nah, ini pertanyaan saya. Terutama yang junior. Ya. Oke. Tahun 2000-an ya. Iya. Grandmaster India itu 0. Setelah Anand nggak ada lagi, hanya 1 itu. Betul, tadi saya udah jelaskan. Ya, betul ya. Di saat itu kita punya Grandmaster, kan sebetulnya 8, Grandmaster 8, 4 udah meninggal. Ya, sekarang ini 8 tinggal 4. Ya, tinggal 4, 4 pun 2 tidak aktif. Iya, tidak aktif. Ya, 1 ketua PB kan nggak mungkin. Iya, betul. Main catur lagi lah. Yang kedua, sudah sakit ya. Tinggal 2 yang aktif. Nah, Novendra dengan Susanto Megaranto. Ini mahal sekali dulu. Tahun 2000-an dia diundang ke India. Iya. Dan dia disiapkan karpet merah itu, kalau nggak salah. Iya. Untuk mereka menggelar kejuaraan FIDE rating. Iya. Dan mendatangkan Grandmaster. Iya. Sekarang situasinya terbalik. Ya, betul. Betul kan? Sekarang India itu punya Grandmaster 84. Women Grandmasternya 23. IM-nya berapa? 100 ya? IM-nya ada 100 berapa? 34 kalau nggak salah. Ya, 132. Ya. Oh, 32. 132 IM. Tambah terus ya? Ya. Kenapa sampai sedemikian? Sementara kita nggak bertambah-tambah. Dari Susanto Megaranto dengan Novendra, ya segitu aja. Apa jadi, kendalanya? Yang saya sahabat Pak Bunawan ini menjelaskan begitulah hebatnya negara di luar itu dalam membangun sistem, terutama cabang olahraga catur ya, bagaimana sistem pembinaannya gitu. Sehingga dalam beberapa saat saja yang tadi Grandmasternya hanya 1 aja, Anand. Sekarang sudah 84. Sementara kita yang tadinya yang 2 lah aktif maksudnya ya. Sampai sekarang ya 2 itu aja aktifnya itu. Dari tahun 2000-an sampai 2025-an, 2024 lah. Ini ada kesalahan di mana ini? Jadi untuk mencari Grandmaster, kita tidak perlu pergi ke Spanyol sana. Kita tidak perlu ke Italia. Cukup di Indonesia saja. Kita gelar di sini. Dan ini event akan digelar di mana nanti ini? Gunadarma. Ya. Kenapa harus Universitas Gunadarma? Nah, ini apa kaitannya dengan Universitas Gunadarma? Terobosan baru dari PB Parcasi atas support Bapak Utut dan Sekjen Pak Hendratmo ya. Henry Hendratmo ya. Bahkan wakil-wakil ketua PB antara lain Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Julius Selvanus yang mendukung acara ini. Pak Bun, ya kita buka sedikit. Banyak sekali kejuaraan di Indonesia ini memakan biaya yang begitu besar. Ya. Ratusan juta, bahkan ada yang miliar. Saya menilai itu hanya entertain. Ya. Karena dia tidak menghasilkan rating. Ya, dia hanya pulang bawa uang sebagai hadiah. Teladan Nusantara. Sahabat Pojok Tentara, Teladan Nusantara. Kita jumpa lagi berbincang-bincang. Hari ini saya kedatangan tamu, Pojok Tentara kedatangan tamu, seorang penggiat catur yang sudah tidak asing lagi dalam berbagai event catur, olahraga catur di Indonesia ini. Saya langsung sapa beliau, Pak Bunawan Bong.
Selamat datang Pak Bunam. Selamat sore. Ya, sorry. Sehat-sehat Pak Gunawan ya. Ya, Ini sehat Pak. Bapak ada di pojok tentara, Pak. Wah, ini podcast yang luar biasa nih. Iya. Ya tuh. Jadi juga tentara juga butuh olahraga juga. Ya, tentara di Supaya sehat. ya, tentara itu hanya singkatan, Pak. Teladan Nusantara. Oh, Teladan Nusantara. Ya, jadi bukan tentara Bukan ya. tentara Yang perang-perang itu ya. Bagus juga. Jadi kita Ya, Pak. bincang-bincang mudah-mudahan Ya. ada keteladanan dari perbincangan kita ini. Iya. Karena teladan tentara ini teladan Nusantara. Jadi di sini kita berbicara harus ada keteladanan yang dipetik. Ya, Hari ini kita bincang-bincang tentang catur ya. Sahabat, Pak Bunawan, ini adalah sudah makan asam garamnya lah di PB Percasi, kepengurusan segala macam jabatan beliau sudah jalan ini. Bahkan beliau salah satu termasuk IO, International Organizer. Apa itu? Kita tanya dia. Apa itu, Pak? International Organizer itu merupakan salah satu gelar yang diberikan oleh Federasi Catur Dunia, Ya. yaitu untuk bisa membantu di dalam menyiapkan dan menggelar turnamen internasional. Jadi nggak sembarangan orang menggelar turnamen catur internasional. Betul Pak. Betul. Harus ada IO-nya ya. Harus ada IO. Boleh saya bilang kalau tidak ada IO, kegiatan itu abal-abal ya? Ya, harusnya. Jadi memang harus turnamen internasional catur ini kan jadi apalagi yang bisa mendapatkan gelar FIDE ini perlu gitu loh. Ya. Dan jumlah IO di Indonesia ada berapa? 2 Pak. Saya dengan Pak Hendri Jamal. Berarti di luar 2 orang itu, kalau ada kejuaraan dunia catur, internasional catur, tidak boleh diselenggarakan ya? Tidak absah begitu ya? Jadi ya memang harusnya kita harus dihadirkan, dilibatkan gitu. Ya. Sedemikian pentingnya IO itu berarti ya? Betul Pak. Dulu tahun berapa dapat Saya gelar dapat IO itu tahun 2000. 2000 ya. Pak Hendri Jamal? Itu kalau nggak salah dia sekitar tahun 2004 deh ya. 2004 ya. Ya. Apakah dibatasi setiap negara atau bebas? Waktu itu berdasarkan pengalaman di dalam menggelar event internasional. Iya. Nah, dari pengalaman menggelar event internasional ini itu diberikan norma. Jadi itu dinilai gitu. Jadi ketika itu tahun 90-an Gunadarma sering mensponsori menggelar turnamen internasional. Universitas Gunadarma. Tahun 90-an tuh. Mulai 92 ya kita menggelar sirkuit Grandmaster Asia. Ya. Jadi ketika itu memang Grandmaster di Asia tuh waktu itu bisa dihitung dengan jari, Pak. Ya, China punya 1, Ya. India cuman punya 1, Anan, tapi di Eropa. Tahun 2000-an ya? Tahun 90. Tahun 90 India cuma 1 ya? 1, Anan. Gitu. China baru 1, tahun 90 pas. Iya. Indonesia sudah 3. Yaitu Herman, ya, Grandmaster pertama Indonesia, kedua Pak Ardiansa dan Pak Utut, ya. Itu tahun 86 tuh mereka dapat. Kalau Herman itu tahun 78. Ya. Jadi artinya untuk mendapatkan IO itu nggak gampang. Ya. Harus ada persyaratan. Nah itu kita persyaratan pernah menyelenggarakan gitu loh. Ya. Event internasional. Berapa kali? Nah ketika itu persyaratannya sih 3 kali. Ya. 3 kali ya tapi ketika itu kan Gunadarma udah sering bikin gitu ya. Jadi saya juga normanya sudah banyak gitu Pak. Ya. Nah kalau sekarang selain itu harus mengikuti seminar. Seminar IO. Jadi sekarang harus ikut itu Pak. Nah selain itu setelah ikut itu dapat sudah ikut ujian IO itu harus ngambil lagi tuh norma 3 kali. Ya, jadi artinya Bapak nanti sebagai penyelenggara turnamen yang
FIDE gitu, rating atau Ya. title gitu, gelar. Nah itu dihitung satu nom, Bapak harus 3 gitu. Setelah 3 kali Baru nanti keluar itu sertifikat. atas terdaftar di FIDE ya, Ya di FIDE baru bisa bisa. mengambil IO itu ya. Ya, mudah-mudahan Bapak nanti ikut bisa ya. 9 IO, ambil IO gitu. Sahabat, Ya, ini Pak Gunawan, beliau adalah salah satu dosen di Universitas Gunadarma. ya. Nah, saya dengar ini Universitas Gunadarma dalam Ya. waktu dekat mau menyelenggarakan event internasional chess ya. Betul. Apa itu? Ya itu Eastern Asia Junior. Junior and Girls Championship. Jadi ini kalau junior ini artinya untuk pemain yang usia 20 Ya, maksimal. di bawah 20. Di bawah 20 maksimal ya. Juniors and girls. Girl ya. Girl juga 20. Ya. Jadi ada 2 nomor gitu. Ya. Itu maksimal harus 20 tahun. Jadi kalau sekarang kelahiran Tadi Ya. Eastern Asia. ya Eastern Asia. Artinya itu kejuaraan internasional di tingkat apa itu? Di tingkat kawasan, kalau Eastern itu kan timur jauh ya, Ya, timur jauh. Jadi di situ terlibat ada 18 negara, ya. ya termasuk China di situ. Itu nanti mau digelar. Ya mau digelar. Kapan tuh rencana bulan? Itu akan kita gelar tanggal 3 sampai 11 Juli. Oke. Ya, itu nanti kita mainnya venue-nya di kampus Universitas Gunadarma Karawaci, Tangerang. Dan penyelenggaranya pun Iya. sponsor utamanya Gunadarma. Gunadarma. Ya? Luar biasa. Memang Gunadarma ini di awal-awal tahun 90-an itu sering menggelar turnamen internasional gitu. Iya, iya. Ya, yang paling besar itu kita pernah menggelar World Cities, jadi kejuaraan antar kota dunia di tahun 1997 Di mana itu? di Jakarta kita ketika itu. Gunadarma juga ya? Gunadarma juga. Oke. Terus event Eastern Asia Juniors and Girls Champion ini apakah sudah pernah diselenggarakan di negara mana dan kapan itu pertama sekali? Ya, pertama kali ini Eastern Asia ini kan tahun 2016. Maksud dan tujuan daripada penyelenggaraan Eastern Asia Di mana ini, dibikin itu? itu di Korea. Di Korea. Di Korea. Ya. Jadi itu untuk supaya pecatur-pecatur junior ada wadah untuk bisa menambah rating dan juga menambah gelar. Artinya mendapatkan gelar gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi kalau usia 20 itu gelar yang tertinggi yang bisa dicapai yaitu International Master. Iya, iya. Jadi langsung gitu Pak. Iya, iya. Kan kalau biasa aja kalau tidak mengikuti yang seperti ini kita sebut direct title gitu. Jadi langsung. Ada yang jalur normal itu harus ibaratnya mengambil ujian 3 kali. Jadi normanya harus 3 gitu loh. Ya. 3 kali gitu kan. Jadi harus ikut turnamen 3 kali yang open gitu ya. Ya. Tapi kan bisa langsung ini. Di mana itu? 3 kalinya di mana? Ya, jadi kalau kita 3 kali itu biasanya orang mengikuti turnamen open. Ya. Turnamen open yang artinya title turnamen itu kan banyak tuh. Bangkok Open ada, Ya. kadang-kadang Malaysia Open juga bikin. Tunggu. FIDE rating ini maksudnya. Ya, FIDE rating. Oke. Ratingnya juga dihitung, titlenya juga nanti itu harus 3 kali Ya. gitu loh. 3 kali baru di-apply ke Iya. Federasi Catur Dunia gitu. Kalau ini langsung nih. Jadi kalau dia dapat juara langsung otomatis. Jadi kalau kelompok umur 20 malah kalau yang juaranya itu diganjar dengan Oke. satu norma Grandmaster. Gitu. Jadi sebagai contoh di tahun 2016 jadi kita mengirim 2 pemain dengan sponsor Gunadarma, Lutfi Ali dan Santi Nur Abida. Langsung di situ Lutfi itu menjadi juara ya, juara karena dia sudah ada gelar IM yang diambil norma GM-nya di situ. Dan Santi itu dari non gelar langsung dapat Women International Master. Di mana itu digelar? Di Korea 2016. Gitu. Tunggu. Berarti selalu untuk mendapatkan IM lah, International Master ya, IM ya. Betul. Dan Grandmaster harus pergi ke luar negeri. Ya, kita bisa lazimnya menggelar. begitu. Boleh, ya. Ya. Banyak kan pemain kita
Ya. di luar negeri. Nah, bisa saya jelaskan Pak ya. Jadi Ya. ini kalau nggak salah ya di Indonesia ya, ini sedikit sekali nih yang turnamen yang untuk junior nih digelar. Tunggu. Ya, Kita belum sampai ke situ, Pak. Ya. Ini krusial nih. ya, Untuk mengambil Grandmaster Ya. dan International Master, ya. lazimnya orang Indonesia ini harus pergi ke luar negeri. Betul. Karena di sini Karena jarang. di sini tidak digelar. Ya, betul. Nah, itu Ada maksud tapi saya. jarang ya. Ya, jarang sekali. Nah, ini Ya, pertanyaan saya. terutama yang junior. Ya. Nah, oke. Oke, kita tinggalkan itu. Ya, Tadi kita bincang-bincang tentang India, ya. Anand, Grandmaster, dan seterusnya. ya, Saya pernah dengar di tahun 2000-an ya, ya. Grandmaster India itu 0. Setelah Anand nggak ada lagi, hanya 1 itu. Betul. Tadi saya udah jelaskan. Ya, betul ya. Ya. Di saat itu kita punya Grandmaster, ya kan sebetulnya 8, Grandmaster 8, Ya. 4 udah meninggal. Ya, sekarang ini 8 tinggal 4. Ya, tinggal 4, 4 pun 2 tidak aktif. Iya, tidak aktif ya. Ya, 1 ketua PB kan nggak Ya, mungkin ya, betul. main catur lagi lah. Yang kedua sudah sakit ya. Tinggal 2. Tinggal 2 yang aktif. Nah, Novendra dengan Susanto, Megaranto. Ini mahal sekali dulu. Tahun 2000-an dia diundang ke India. Iya, Dan dia disiapkan karpet merah itu, kalau nggak salah. ya, Untuk mereka menggelar kejuaraan feather rating ya, dan mendatangkan Grandmaster. ya. Sekarang situasinya terbalik. Ya, betul. Betul kan? Sekarang India itu punya Grandmaster 84. 84. Women Grandmasternya 23. 23. IM-nya berapa? 100 ya? IM-nya Ada 100 berapa? 34 kalau nggak salah. ya 132. Oh, 32. Ya. 132 IM. Tambah terus ya? Ya. Ya. Kenapa sampai sedemikian? Sementara kita nggak bertambah-tambah dari Susanto Megaranto dengan Novendra ya segitu aja. Ya, Apa jadi kendalanya? yang saya tahu India ini ya. Jadi ketika tahun 2002 Ya. itu mereka merombak kepengurusan besar-besaran. Dan sistem turnamennya. Betul. Ya. Jadi mereka membangun sistem di situ. 2002 saya tahu persis gitu. Sekjennya ketika itu Umar Koya. Dia memegang jabatan juga sudah cukup lama, kemudian diganti. Nah, yang ganti ini dia bikin roadmap gitu loh. Roadmap. Jadi di sana dia bikin yang salah satunya itu fair play yang ditegakkan. Jadi nggak ada lagi kalau orang mau dapat gelar, walaupun butuh poin setengah, itu nggak akan dikasih gitu. Tempur gitu. Jadi itu persaingannya luar biasa India. Ya, itu tenis. Jadi jadi organisasinya lah. Jadi artinya diperbarui gitu. Ya, jadi sahabat Ya. Pak Bunawan ini menjelaskan begitulah hebatnya negara di luar itu Ya. dalam membangun sistem, terutama cabang olahraga catur ya, bagaimana sistem pembinaannya gitu. Sehingga dalam beberapa saat saja yang tadi Grandmasternya hanya 1 aja, Anand. Sekarang sudah 84. Sementara kita yang tadinya yang 2 lah aktif maksudnya ya. Iya. Sampai sekarang ya 2 itu aja aktifnya itu. Iya. Dari tahun 2000-an sampai 2025-an, 2024 lah. Ini ada kesalahan di mana ini? Dan ini sebetulnya tujuan event ini digelar, Pak Bun ya? Ya, betul. Salah satunya kita mau memperbanyak gitu ya. Ya, jadi Iya. ingin meremajakan Ya, regenerasi. regenerasi ya, meregenerasi. Betul. Karena memang yang pecatur-pecatur yang sudah senior itu elo ratingnya segitu ya sudah segitu aja. Ya, betul. Jadi memang sekarang harus dari yang muda, Pak. Cari yang muda. Ya, jadi saya lihat dalam waktu dekat ini ada yang cukup potensi yaitu Bagus Arfan. Ya, itu elo rating berapa? Dia sudah hampir mendekati 25. 2.500. 2.400 kalau nggak salah sekarang 2.470-an lah. Nanti event ini main. Ya, main pas dia jelas dia harus saya rasa dia akan main di sini untuk mengambil
Norma Grandmaster yang kedua. Oke. Ya, karena Batas dia berapa norma? 3. 3. 3 norma 3. langsung Grandmaster ya? Ya. Tapi nanti ratingnya harus 25. Tapi saya lihat bagus itu tinggal sedikit mencapai 25. Oke. Ya. Dan Nah, dia, ini kesempatan bagi dia nih. Ini kalau dia masuk bisa? Bisa, dua norma, tinggal cari satu. Tinggal cari satu. Ya. Kalau dibikin lagi di Indonesia, Bisa. Grandmaster. Bisa kalau bisa. Dan disitulah jawabannya. Ya. Jadi untuk mencari Grandmaster, kita tidak perlu pergi ke Spanyol sana. Nah, betul. Kita tidak perlu ke Italia. Cukup di Indonesia saja. Kita gelar di sini. Dan ini event akan digelar di mana nanti ini? Gunadarma. Gunadarma, ya. Kenapa harus Universitas Gunadarma? Nah, ini Apa kaitannya dengan Universitas Gunadarma? saya cerita salah satu stakeholder Gunadarma ini dulu pemain catur kuat dari Tunas Jaya. Jadi dia mengambil kita kan basic devices kan IT, komputer. Jadi ini mendekati dengan catur gitu loh. Jadi ini memang cocok sekali gitu. Dan stakeholder dari Gunadarma ini, Pak Suryadi ini benar-benar cinta catur gitu. Termasuk mencintai rektornya catur. ya? Ya, Ibu Rektornya mendukung benar 100%. Saya bilang 100%. Rektornya Ibu Margianti. Ya, profesor ya? Iya, profesor. Jadi 100% dia sangat mendukung. Luar biasa, sahabat. Universitas Gunadarma ini sangat apresiasi dengan cabang olahraga catur. Dan banyak menghasilkan master-master di situ. Ya. Memang kalau saya lihat tadi ya, kita untuk event junior ini yang pernah digelar nih ya, jarang sekali. Pernah tahun 90 itu kejuaraan junior Asia di Brastagi. Itu yang kedua 2019 baru mulai lagi kejuaraan junior Asia juga di Solo. Yang ketiga ini walaupun dalam lingkup kecil untuk yang junior. Eastern Asia Junior and Girls event ini. Pertama tadi di Korea. Ini yang sudah keberapa kali dibikin? Kalau yang ini yang akan kita gelar jadi yang udah ke-6 ini. Yang ke-6 ya? Ke-6. Luar biasa, berani Indonesia berani. Dan didukung penuh oleh PB Percasi ya? Ya tentunya memang ini eventnya event harus PB Percasi. Jadi memang PB Percasi yang mengendorse atau membidding event ini gitu loh. Nah, kita cuma membantu aja sebagai sponsor. Berarti PB Percasi sudah mulai mengarah kepada sistem pembinaan untuk mencapai para master internasional, Grandmaster secara cepat. Memang kalau yang junior Asia dan Eastern Asia yang under 20 ini, memang peserta nggak akan gitu banyak ya. Tapi manfaat yang kita bisa dapat luar biasa ini. Karena kan bisa menghasilkan gelar langsung IM. Sedangkan yang ada Eastern Youth. Kalau Youth itu kelompok umur. Dari kelompok umur 8 sampai 18. Jadi ada 6 nomor di kelompok putra dan 6 nomor di kelompok putri. Nah, itu paling tinggi dia bisa menghasilkan IM aja. Tapi kelompok 18, kelompok lain nggak bisa gitu. Nah, itu pernah di Bali kemarin. Seberapa besar kans dari pecatur junior kita untuk mencapai titel nanti ini dalam kejuaraan ini? Oh, sangat besar, Pak. Jadi kalau saya lihat ya, sejak tahun 2016 itu kan tadi saya udah katakan kita dapat menjuarai itu melalui Lutfi Ali dan Santi. Yang kedua 2017 Novendra. Langsung dia dapat IM dan Norma GM tuh yang pertama. 2017 itu di Filipina. Terus 2018 di Korea. Di Korea juga itu di ajang dia mendapat Women FIDE Master. Sedangkan juaranya ketika itu Daniel Kujon dapat Norma GM dan satunya lagi dapat IM yaitu tuan rumah yang baru pertama kali dapat orang pertama dapat IM An Hong Chin. Nah, kebetulan saya jadi ketua wasitnya ketika itu di 2018. Jadi ketika itu saya mengeluarkan sertifikat gelar dan norma itu sampai 10, Pak. Dari 2 nomor itu. Kemudian di 2019 itu kembali lagi di Filipina. Nah, di situ dapat lagi kita tuh Women International Master melalui Umi Visabilillah. Dan sekaligus dapat norma WGM. Kita fokus di event ini ya.
seberapa siapkah pecatur-pecatur junior kita Iya. akan menghadapi turnamen ini dan seberapa besar kans dia untuk mencapai gelar itu? Saya rasa sangat besar, Pak. Jadi Besar, ya? kita masih ada di ajang yang tahun lalu di Oke. Esran Asia dia Samantha dapat. main. Samantha main. Terus Oke. ada lagi Cecilia Natalie Livy. Samantha itu sekarang WIM atau Masih WFM dia. WFM. Ya. Sahabat, Jadi di sini dia bisa dapat. sebetulnya dari beliau ini sebetulnya ingin turnamen ini mencetak master-master baru, bahkan sampai grandmaster di Indonesia ini, yang sampai saat ini masih tergolong minim. Ya. Ini adalah terobosan baru dari PB Percasi Ya. atas support Bapak Utut dan Sekjen Pak Endratmo ya. Henry Hendrat. Ya. Bahkan wakil-wakil ketua PB antara lain Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Julius Selvanus yang mendukung acara ini, dan Gunadarma lah sebagai penyelenggaranya. Mudah-mudahan event ini sukses yang dihadiri oleh 18 negara Asia Timur jauh, Ya. dan Indonesia menambah sejumlah gelar, dalam hal ini Grandmaster dan WGM, Ya. Women Grandmaster, dan IM International Master. Kita tanya lagi Pak Bunawan ya. Ya. Untuk kesiapan penggelaran ini yang tinggal beberapa saat lagi ya. Ya. Rencana bulan 7 ya. 7 kurang dari 2 bulan. Hampir 2 bulan. Sudah sejauh mana penyiapan yang sudah digelar? Jadi pertama memang 2 hari yang lalu kita sudah di-approve ya oleh FIDE dan juga sudah masuk di dalam website dan sudah mulai kemarin juga kita sudah mulai menyebarkan prospektus dan regulasi ke sejumlah federasi, dan juga sudah ada tanggapan dari Vietnam, dia akan ngirim pemain ya. Kemudian yang dari lokal juga sudah ada yang daftar gitu, Pak. Ya, jadi yang nanya-nanya juga sudah cukup banyak gitu ya. Jadi saya harapkan cukup banyak peserta yang bisa ambil bagian, karena bagi mereka ini event yang benar-benar sangat sangat prestisius, sangat prestis. Iya, untuk dapat gelar ini. Untuk mendapat gelar. Sahabat, jadi turnamen ini sudah dideklarasi, sudah dideklar kepada seluruh negara Asia Timur jauh, dan saat ini 18 negara yang sudah confirm untuk hadir, dan untuk di Indonesia sudah beberapa pemain-pemain junior yang sudah mendaftar. Pak Bun, karena sedemikian sulitnya orang mencari Grandmaster, di samping sulit ini tanda petik, Pak. Ya. Sulit karena memang dia harus punya kemampuan olah pikir dalam bermain catur, dan yang paling sulitnya lagi adalah faktor non teknis, yaitu bagaimana dia harus pergi ke luar negeri, betul, ke Spanyol, Eropa Timur, Spanyol, Meksiko, Soviet, Italia, dia harus berlawan dengan event-event dengan para grandmaster di sana. Belum biayanya, akomodasinya, transportasinya, cukup mahal. Nah, sekarang dengan mudah kita gelar di sini. Sekali lagi saya bertanya, betulkah event ini memenuhi syarat apabila nanti pemain-pemain junior kita mendapatkan international master atau grandmaster? Apakah itu betul-betul absah diakui dunia, FIDE dalam arti ini? Bagaimana? Diakui, sangat jelas sekali diakui di dalam regulasi FIDE, dikatakan demikian ya. Karena itu nanti itu kan direct title ya, yang juara. Jadi nggak hanya juara sebetulnya ya. Jadi misalkan ya, kalau ada 3 pemain itu mempunyai nilai yang sama peringkat akhirnya, itu 3-3 bisa dapat IM.
Ya. Nah, cuman yang juaranya setelah tiebreak kan, hitungan tiebreak kalau poin sama, itu dia selain dapat ayam, dapat juga norma GM. Itu. Tunggu, apakah ada regulasinya mengatakan bahwa kejuaraan FIDE rating Ya, bebas diselenggarakan di seluruh dunia dimanapun, ya. asalkan memenuhi syarat? Betul, bebas. Itu kita bebas. Ya, artinya kita harus apply ke FIDE. Oke. Kalau tanpa kita apply, jelas nggak bisa ini. Kejuaraan ini sudah di-apply? Sudah. Oke. Iya. Sudah disahkan sama FIDE? Sudah. Kita bisa lihat di website FIDE, itu udah ada kalendernya. Oke. Begitu sahabat. Berarti kejuaraan ini tidak abal-abal. Ya, bukan apa-apa. Saya mau giring ke situ, Pak. Sudah diregister ya? Ya. Istilahnya sudah diregister. Nah, oleh sebab itu, apakah sedemikian mudahnya orang yang tadinya harus mengeluarkan uang? Mohon maaf ya, kalau untuk Grandmaster itu bisa miliar itu. Bisa jadi. Orang berbulan-bulan menunggu event di luar sana. Di luar, betul. Akomodasinya, penginapan, makan, logistiknya, ongkosnya. Kalau belum ada event, dia nunggu terus event di sana. Oke? Betul, Pak. Biayanya mahal. Apakah di sini berbiaya atau tidak? Hanya sekedar datang aja terus main? Di sini mereka ini kan cuman hanya bayar biaya pendaftaran, memang yang wajib harus dibayar ke Federasi Catur Dunia ya. FIDE ya. Jadi itu kalau nggak salah itu ada ketentuannya, dia harus bayar 150 USD ya. Terus kalau untuk ke penyelenggara itu bayar registration itu cuma $100. Nah, untuk pecatur-pecatur Indonesia kita memberikan kemudahan dengan hanya membayar separuhnya aja yang registration itu. Berapa dolar itu? Jadi sekitar $50 yang untuk registrationnya aja. Tapi yang 150-nya wajib gitu. Jadi untuk ke FIDE ya? Oh ya, itu harus dibayar ke FIDE. Jadi itu FIDE-nya itu di mana FIDE-nya? Bagaimana Pak? FIDE di mana? Bayarnya kemana itu? Nanti kita yang transfer ke FIDE. Ya. Di mana domisilinya? Itu kalau nggak salah itu di Swiss ya, di Zurich ya, kalau kantor FIDE. Sahabat, FIDE yang mengatur seluruh regulasi event catur ada di Swiss, di FIDE Swiss. Kalau tidak di-apply ke sana, maka kejuaraan internasional apapun itu di negara manapun itu pasti abal-abal, tidak sah. Dan ini tadi beliau sudah sampaikan, sudah terdaftar di FIDE dan bahkan sudah membayar ya. Sudah. Membayar, dan ini kejuaraan dimonitor oleh FIDE dan nanti rating itu dikeluarkan oleh FIDE. Betul. Tentu melalui PB Percasi kita. Ya, betul. Harus melalui PB nanti. PB. Dan mudah-mudahan ini bisa berpengaruh besar, Pak, terhadap percaturan olahraga catur. Ya, memang ini saya melihat banyak peluang baik di putra dan putri, peluang untuk meraih gelar ini cukup besar, Pak. Saya melihat. Dan pastinya sebetulnya seberapapun orang akan berani membayar daripada dia pergi kemana-mana cari ke luar negeri. Jauh lebih murah di sini. Lebih murah ya. Mereka kan bisa. Kalau di rupiah kan berapa dia bayar? 3,2. 3,2 juta ya. Ya. Jadi kalau di luar negeri pun mereka harus bayar itu $100 dan $150 ya. Terus kejuaraan ini ada hadiah? Ini enggak. Dia hanya penghargaan saja kan, medali ya? Medali. Enggak, di sini tidak ada hadiah uang karena ini kan untuk junior ya, pembinaan. Betul. Enggak, yang pertama yang dia kejar ya rating. Ya, rating sama gelar udah dua. Ya, udah. Dia akan kejar itu. Gelar yang sama rating dia kejar itu. Ini yang perlu kita jelaskan ke masyarakat. Pak Bun. Ya, kita buka sedikit. Banyak sekali kejuaraan di Indonesia ini memakan biaya yang begitu besar. Ratusan juta, bahkan ada yang miliar. Saya menilai itu hanya entertain.
Ya. Karena dia tidak menghasilkan rating. Ya, Dia hanya pulang bawa uang sebagai hadiah. ya betul. Dan juga itu kan biasanya turnamennya cuma catur cepat ya. Ya. Dan kilat 1 hari selesai. Dan kalau yang untuk mendapatkan gelar Ya. dan rating ya, rating standar ya tentunya, itu harus turnamennya Standar juga. ya nggak harus Klasik. nggak bisa 1 hari. Ya, klasik. Ya klasik tuh paling nggak harus 5 hari minimal. Berapa durasi pikir? Itu minimal 2 jam waktu pikirnya masing-masing. Tunggu. Perorangan itu 2 jam. Minimal 2 jam. Maksimal atau minimal? Minimal. Maksimal ada yang bisa panjang. Tunggu. Ya. Bukannya 90 menit? Betul, 90 menit kan kalau pakai increment plus 30 detik, hitungannya 22 jam. Ya. Kita abaikan dulu injury-nya. Ya. Katakanlah dia bermain Ya. normal saja. Normal harus kalau mau mendapatkan gelar itu 2 jam. 2 jam. Ya tanpa increment ya. Berarti durasi permainan bisa 4 jam. Betul. Satu orang punya durasi Ya. pikir 2 jam. Ya, kalau di kita sehari selesai itu. Ya, okay. Jadi artinya memang kalau untuk mendapatkan gelar itu harus bukan di catur cepat. Ya. Ya, di catur standar yang perlu waktu pikirnya Dan lama. itulah tadi yang kita bahas. Ya. Yang catur cepat tadi, itulah yang kita namakan bisa jadi itu untuk hanya apa ya, entertain chess ya. Ya. Artinya donatur memang sengaja membagi-bagi hadiah Ya. untuk meningkatkan motivasi pecatur. Ya. Jadi benar juga para donatur itu Ya. menggelar besar-besaran hadiah sekian ratus juta. Bahkan pernah saya dengar ada yang menggelar 1,5 miliar. Ya, Betul ya. kan? Iya, iya. 1, 2, 3, 4 kali dia menyelenggarakan itu. Artinya apa? Donatur itu ingin meningkatkan motivasi. Ya. Tapi celakanya para pecatur kita terbiasa dengan itu. Sehingga dia tidak mau kalau kejuaraan hanya sekedar merebut rating tanpa hadiah. Betul, betul. Itulah yang menyebabkan Ya. prestasi catur di Indonesia ini sulit berkembang. Ya. Jadi memang yang turnamen yang selama ini banyak digelar di kita, yang 1 hari selesai itu, menurut saya dia hanya untuk memasyarakatkan catur aja. Ya, Itu. betul. Ya. Nah, itulah. Bukan untuk prestasi. Ya, bukan prestasi, tapi hiburan. Ya, hiburan. Memang sih sebetulnya ya turnamen catur ini ada yang orang mengejar prize money, ada. Itu bagi penyatur elit lah. Ya. Karena mereka hidup dari catur seperti Susanto, Navendra. Nah, dia mungkin main harus ngejar hadiah. Ya. Kalau itu. Ada juga yang ngejar prestasi, rating, gelar, itu beda lagi. Ya, tapi kalau seperti Ada juga yang hobi. Ya. Susanto, Novendra, Itu jelas dia main hanya untuk ya cari prize money. karena dia sudah dapatkan Grandmaster. Grandmaster. Ya, betul. Wajar dia tidak lagi mengejar rating. Ya. Dia hanya mencari di mana ada entertain chess. Ya. Di mana ada hadiah, masuk. Masuk. Karena memang dia sudah mendapatkan. Ya, ngejar gelar. prize money dia. Nah, bagi yang masih pemula-pemula ini, yang junior-junior ini, Nah, inilah yang harus dia harus kejar rating dan gelar. ya, dia harus kejar itu. Oke. Terakhir, Ya, Pak. sahabat. Jadi, tunggu. Tadi di Gunadarma mainnya di daerah Kampus Gunadarma Karawaci, Karawaci, Ya. Kelapa II ya. Kelapa II. Ya, ya. Sahabat, jadi 2 bulan lagi untuk Ya. mendapatkan Grandmaster di Indonesia ini. Nggak perlu ke Spanyol. Cukup di Kelapa II saja dapat. Kelapa II. Kalau memang bisa. Iya, Kalau berhasil dia. berhasil, betul, betul. Dan apabila dia tidak berhasil, pasti dia akan berusaha Betul. keras untuk mengulanginya. Betul, betul. Asalkan terus diselenggarakan di Indonesia. Ya, Itulah yang perlu dibudayakan terus. Di Indonesia ini di mana-mana harus sering melakukan turnamen Ya. federating. ya, Betul ya? betul, Pak. Oke. Jadi memang ya turnamen semacam inilah yang harus sering digelar di kita. Ya. Terakhir, apa harapannya Universitas Gunadarma, dalam ini ya Pak Bunawan lah, terhadap prestasi catur Indonesia ke depan dengan terselenggaranya event ini? Apa harapan ke depan?
Nah, harapan saya memang banyak ya pecatur-pecatur junior kita ini bisa mendapatkan gelar. Ya, syukur-syukur bisa memecahkan Grandmaster dunia gitu ya, yang sekarang dipegang oleh Carlsen. pecatur Amerika yang kelahiran India ya, Abhimanyu Mishra. Oh, udah bukan Carlsen lagi. Bukan Carlsen waktu itu, siapa namanya, pecatur yang dari Karyakin. Karyakin setelah 20 tahun dipecahkan oleh ini. Nah, atau paling tidak bisa memecahkan rekor Susanto yang 17 tahun. Itu yang kita harapkan gitu loh. Nah, memang khusus Universitas Gunadarma selalu memang kita memberikan kontribusi dengan cara membina pecatur-pecatur junior, dan juga kita selalu memberikan beasiswa kepada atlet-atlet catur yang berprestasi. Dengan harapan ya supaya studinya juga untuk masa depannya juga berhasil, caturnya juga berhasil. Dan catur ini, Pak, gampang sekali membawa harum nama bangsa. Ya. Karena memang di mana-mana negara itu kalau sempat pecaturnya, grandmasternya juara dunia, langsung itu dikenal. Betul Pak. Jadi saya ambil contoh misalkan Uzbekistan ya, itu dengan adanya Abdul Satorov waktu juara kelompok umur 8 tahun, presidennya ngasih menyumbang 1 gedung di situ. Nah, jadi 1 gedung. Nah, sekarang presiden yang Uzbekistan yang baru mengharapkan si Abdul Satorov ini bisa menjadi juara dunia. Itu dia katakan waktu di dalam perayaan dia tuh namanya Nafrus gitu ya. Nah, itu. Jadi luar biasa Pak, memang perhatian negara. Seperti juga China ketika itu begitu ada orang Asia pertama yang jadi juara dunia tahun 90 yaitu Sejun, juga mengangkat namanya pecatur-pecatur China merajalela gitu. Seperti sekarang Uzbek, India pun sama. Jadi ada role model ya. Catur nggak sama dengan olahraga lain yang gampang dilupakan. Betul. Pemain voli ternama gampang dilupakan. Pemain perenang, pesepak bola dan sebagainya gampang dilupakan. Apalagi hanya setingkat nasional. Betul. Tapi seorang grandmaster namanya terukir terus ya. Karena bisa main terus. Karena dia bisa main sampai umur 80 tahun pun dia bisa main. Jadi ada terus. Kalau yang bulu tangkis sebentar udah hilang gitu ya. Tergantung usia kan? Iya, tergantung usia. Catur bisa. Oke. Sahabat, ini bincang-bincang sama Pak Gunawan ini bisa sampai pagi nih. Hari ini bicara tentang catur. Dan tadi beliau sudah sampaikan semua. Mungkin sebelum kita akhiri, silakan mungkin Pak Bun bisa sampaikan kepada generasi muda, apa kira-kira kepada para pecatur lah, kiat-kiat untuk bisa meningkatkan prestasinya. Jadi silakan. Ya, saya harapkan para pecatur junior ini seringlah berlatih dengan keras dan sering mengikuti turnamen-turnamen yang bisa menghasilkan rating dan juga gelar gitu ya. Sehingga di Indonesia bisa banyak melahirkan grandmaster baru, itu harapan saya Pak. Dan yang penting pecatur-pecatur ini betul-betul disiplin ya. Disiplin, berlatih ya. Nah, disiplin berlatih dan juga kerja keras itu sangat dibutuhkan ya. Jadi Kasparov pernah mengatakan ya, bakat aja tidak cukup kalau tidak diimbangi dengan kerja keras itu. Ya, luar biasa ya. Sahabat, nah sebelum saya akhiri, Pak Bun, grandmaster dari tahun mungkin dari tahun berapa puluh tahun yang lalu kita pasti kenal ya. Ada namanya ada namanya Anatoly Karpov, Viktor Korchnoi. Betul. Kemudian Boris Spassky. Ada yang legendaris itu. Yang kemudian Bobby Fischer. Kita bisa hafal nama-nama grandmaster itu ya. Karena memang grandmaster itu terdata dengan baik. Dan notasinya pun tercatat sampai sekarang kita bisa lihat. Iya betul. Langkah-langkah dia ya. Di CSBS ada. Jadi inilah kehebatan seorang pecatur ya. Itu partai yang sudah dimainkan itu yang 30-40 tahun disuruh ulang masih bisa. Dan saya punya data.
notasi permainan catur pertama sekali itu tahun 1200. Wah, Saya punya. Sampai 1300, 1400. Jadi orang-orang zaman dulu main dinotasikan dan tercatat dengan baik. Sampai sekarang kita bisa mainkan itu. iya. Berapa ratus tahun yang lalu. Iya, luar biasa itu. Ya, berapa abad yang lalu. Iya, iya. Jadi artinya begitulah keunikan catur. itu ya. Catur, betul, Pak. Sahabat, demikian Pojok Tentara kali ini berbincang-bincang ringan dengan seorang penggiat catur, Pak Bunawan, yang dalam hal ini beliau adalah dosen di Universitas Gunadarma, yang sebentar lagi Universitas Gunadarma ini menggelar event internasional chess di tingkat Asia Timur Jauh, Eastern Asia Juniors and Girls, dan begitu besarnya harapan kita untuk kegiatan ini bisa menghasilkan para pecatur sekelas Grandmaster maupun Women Grandmaster dan International Master. Dan sekali lagi kita apresiasi kepada Universitas Gunadarma yang betul-betul mendukung kemajuan catur, olahraga catur di Indonesia. Dan kepada PB Percasi yang juga memberi endorse kepada Universitas Gunadarma, memberikan dukungan penuh dengan menghadirkan para pejabat-pejabat PB yang ikut terjun langsung nanti dalam memanage kejuaraan ini, sehingga diharapkan kejuaraan ini betul-betul diakui oleh dunia yang sebentar lagi akan dihadiri oleh 18 negara. Untuk saat ini baru 18, mudah-mudahan akan bertambah lagi ya Pak Bun. Ya. Demikian sahabat, terima kasih perhatiannya. Inilah sedikit keteladanan. Semoga menjadi motivasi bagi para pecatur-pecatur muda untuk menggiatkan permainan caturnya, mencapai prestasi yang gemilang, dan tidak perlu lagi untuk mengambil International Master dan Grandmaster sampai jauh-jauh ke luar negeri. Cukup di Indonesia saja. Bila mana ada turnamen yang menggelar video rating, datangi, hadirilah, dan main. Insya Allah kalian berhasil menjadi seorang pecatur yang ulung. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Pojok Tentara, Teladan Nusantara. Terima kasih Pak Bun. Ya, terima kasih Pak. Nah. Teladan Nusantara.